Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini channel Rahmi Naila Hiburan dan Dakwah ingin membahas sedikit tentang kematian. Amalan apa yang membawa kita kepada kematian yang indah? Pertama adalah menjaga sholat 5 waktu. Menjaga sholat 5 waktu adalah perintah Allah yang sangat baik untuk dijalankan oleh semua makhluk yang beriman. Sholat adalah amalan yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat. Dan apabila baik sholatnya, maka baiklah seluruh amalnya. Dan apabila buruk sholatnya, maka buruklah semua amalannya. Menjaga sholat 5 waktu adalah hal yang sulit dan hal yang paling tidak disukai oleh manusia. Karena dengan panggilan sholat, aktivitas mereka terhenti, kesenangan mereka terhenti, hiburan-hiburan mereka terhenti. Tapi barang siapa yang bisa menjaga sholat 5 waktu, maka Allah memberikan ganjaran yang luar biasa. Dan orang yang menjaga sholat 5 waktu sampai ia wafat dan menghadap Allah, maka kematiannya insya Allah husnul khotimah, insya Allah biiznillah biqudratillah. Yang kedua, orang yang selalu menjaga lisannya, lidahnya, tidak menyakiti orang lain, tidak menyinggung perasaan orang lain, maka kematiannya akan diridhoi oleh banyak manusia, akan dimaafkan oleh makhluk-makhluk. Karena apa yang dia lakukan di dunia ini tidak membawa beban, tidak membawa kesalahan dari orang lain selama ia hidup di dunia ini. Kemudian yang ketiga, kematian yang indah adalah yang terlepas dari hutang dan riba. Barang siapa yang sampai matinya dan masih melakukan perkara-perkara haram, perkara-perkara riba, perkara-perkara memakan uang-uang haram, memakan uang anak yatim piatu, memakai uang judi, memakan uang minuman keras, memakan barang-barang haram, maka tentu kematiannya akan sangat menyeramkan. Dia akan melihat semua perbuatannya dan amal kemaksiatannya di dunia. Dan tentu kehidupannya, kematiannya sangatlah tidak tenang, kecuali dengan ampunan dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kematian yang indah adalah yang senantiasa lisannya berzikir dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu lidahnya basah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka sangat indahlah apa kebiasaan-kebiasaan berzikirnya di dunia, maka itu yang akan dia bawa menghadap Allah. Ketika ruhnya terakhir berada di tenggorokan, maka lafaz yang terakhir insya Allah yang akan diucapkan oleh orang yang terbiasa berzikir dan mengingat Allah dalam hidupnya, lisannya senantiasa basah menyebut nama Allah, selalu zikrullah siang dan malam, maka insya Allah kematiannya dan kewafannya indah dalam mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah biiznillah biqudratillah bimaghfiratillah. Kemudian yang kelima adalah orang yang senantiasa cinta, mencintai membaca Al-Quran. Orang yang lisannya, pandangannya tertuju pada Al-Quran, lisannya selalu membaca Al-Quran, dan fikirannya mencintai Al-Quran, cara-cara dan adabnya mencintai Al-Quran, maka insya Allah kematiannya dan kewafatannya akan indah dalam keadaan membaca kalimat-kalimat Al-Quran. Banyak orang-orang soleh yang terbiasa hafiz Al-Quran dalam hidupnya, maka ketika sekaratnya, dalam keadaan koma, dalam keadaan tidak sadar, dalam keadaan tidak mengerti apa-apa karena dia sedang berada di ambang kematian, lafaz yang keluar dari lisannya adalah lantunan ayat-ayat Al-Quran. Ini adalah membuktikan bahwa orang-orang yang senantiasa hidupnya dalam keadaan membaca Al-Quran, cinta kepada Al-Quran, maka menjelang kematiannya dia akan selalu melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Kebiasaan-kebiasaannya di dunia, kebiasaan-kebiasaannya selama hidup terbawa pada saat diambang kematiannya dan kewafatannya. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian yang keenam adalah orang yang sentiasa membantu dan melapangkan urusan kaum muslimin. Dengan sedekahnya, dengan kata-katanya, dengan perbuatannya, dia lapangkan, dia mudahkan urusan kaum muslimin. Maka insya Allah dimudahkan urusannya ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita orang beriman ini senantiasa mengharap bahwa kematian kita indah, kematian kita dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala, kematian kita dalam husnul khatimah. Oleh karena itu, persiapkanlah diri kita
persiapkanlah hidup ini untuk senantiasa beramal dan beribadah menuju kepada Allah. Keridhaan Allah semata yang kita cari. Apapun yang kita lakukan, tiada lain dan tiada bukan hanya untuk mencapai ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semoga hiburan dan dakwah kali ini menginspirasi pemirsa YouTube Rahmi Naila. Hiburan dan dakwah senantiasa memberikan hiburan dan dakwah segar, menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.